melakukan kegiatan latihan ya Pak ya. Latihan itu maksudnya yang berlatih kita semua Pak, baik itu petaninya gitu, baik itu kami penyuluhnya juga, kita sama-sama di sini Pak berlatih. Bukan berarti kami menggurui bapak-bapak gitu kan, tidak, kita sama-sama belajar ya Pak ya. Jadi nanti silahkan Bapak sampaikan pengalaman-pengalaman Bapak misalnya sudah pernah Bapak lakukan juga gitu. Dan kita saling sharing Pak, saling berbagi ilmu ya Pak ya. Ini juga punya materi tentang perbanyakan trichodharma misalnya Pak. Kemarin di Osaka kita sudah pernah ya Pak ya. Di Osaka sudah pernah di sini. Kita juga misalnya tentang materi tentang pupuk organik cair gitu, tentang pengolahan tanah atau tentang hama dan penyakit. Riba itu perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan hortikultura. Kalau beda instansi sama kami, tapi kalau ada masalah bisa penyuluh tetap membantu ya gitu Pak. Kita fasilitasi lah Pak untuk mencarikan penyuluh perikanannya. Pun itu masalah Bapak di lapangan, Bapak ingin seperti apa, apalagi di sini ada ini ya Pak ya, yang sudah diprogramkan untuk agrowisata ya Pak ya. Itu sangat bagus sekali Pak. Tentunya tidak bisa kalau hanya ketua yang bergerak sendiri ya Pak ya. Kita seluruh anggota harus bersama-sama melakukan usaha untuk tercapainya agrowisata di kelompok Tani Karya Mekar ini. Karena konsepnya sudah bagus nih saya lihat. Kebunnya sudah ada di sini, peternakannya, perikanannya sudah, tanaman pangannya, padinya juga tidak jauh. Di ujung sana katanya ada sayurannya juga, lengkap jadinya. Iya, tempat Pak Iswan di sana ada juga ya Pak ya, lengkap jadinya. Sayang Pak kalau misalnya tidak kita kembangkan gitu kan. Kalau umur 20 hari atau 25 ya, sudah ditanam doh. Berarti dari pertengahan Januari sudah tanam ya? Pas minggu ketiga ya? Minggu ketiga tanamnya. Nah, berarti menanam 3 minggu selesai kita. Karena lahannya tak banyak Bu, Puang, cuma ini. Yang di sana ada juga kelompok orang-orangnya kan ditanya merandam. Kan yang anak RT sepakat kan merandam. Jadinya serempak. Sebenarnya kalau Desember menurunkan, bulan November ini udah nyemprot. Oh, udah nyemprot, berarti kira-kira ini mulai nyemprotan. Penyemprotan tanah ya. Minggu ketiga ya. Persiapan lahannya berarti November. Oh, November. Sampai ini ya. Sialang banyak yang siap nyemprot, bahkan yang ngulang. Iya. Ini berapa nih? Ini sialangnya sudah nih. Nah, yang garis lurus pakai kamis ya. Itu penyemprotan yang pertama doh. Iya, iya. Itu kalau sudah tahu pertama, kedua tuh pandai itu Pak. Untuk pengendali hama, membunuh hama gitu. Hama, virus, bakteri semua yang nempel di benih-benih kita selama proses penyimpanan. Itu fungsinya kan? Air terus. Ini Pak, sama kalau kita nyuci baju itu kan pakai sabun kan. Ya. Nah, itulah fungsi garam di sini Pak. Tapi kalau memasukkan telur bebek atau telur ayam mentah di dalam air yang sudah dikasih garam tadi, enggak masuk ya? Pak, benihnya disiram sama air garam semprot. Ada kawan. itu dibecahkan juga. Enggak. Nah, garam menjaga Oh ya, dia kalau timbul Udah timbul. Dah ya. Dah, terima Pak. Limbahnya itu dibilas. Udah timbul ya. Enggak ada benihnya semprot. Dah atur Mas Yawan. Udah timbul, angkat. Berarti telur tuh sampai Timbul ya. Sampai terapung. Ya. Berarti kalau dia masih tenggelam belum. Tambah garam. Harus tambah garam lagi. Diaduk Pak, diaduk. Kayak kita membilas biasa Pak, kayak kita nyuci beras tuh Pak. Nah, kita aduk, kita bilaskan. Tujuannya itu tadi Pak, kalau ada hama yang menempel di butiran-butiran benih kita, dia akan pas. Nah, kalau Nanti dengan kami bingung untuk apa ya air garam. Makanya kan tanya. betul Pak, kita gitulah ini kita akan diskusi kita gitu. Daripada kami Bapak bertanya-tanya sendiri. Iya. Wan, pisahkan Wan. kemudian kan ini sudah kan direndam sudah tadi, ambil telur, sudah Pak. pisahkan. pisang. Jadi Dan gabah yang yang tenggelam. mengapung tuh kita buang ya Pak ya, berarti dia hampa, kosong gitu. Inilah makanya biasanya mungkin pas Bapak nyemai banyak yang tidak tumbuh gitu kan Pak. Banyak yang tidak tumbuh karena yang hampa-hampa ini Bapak ikut semai. Langsung gitu. semuanya. Langsung semuanya disemai.
50.000 ya kalian. Dapatlah padi yang bagus untuk disemaikan. Buat berat jenisnya ringan. Coba Bapak pedomani, kalau pompong kita di sini ada sekilan timbul, kita bawa ke laut kan naik dah. Nanti air garam itu kan bisa meringankan berat jenis. Jadi ini kenapa kita lakukan dengan air garam, supaya hampa berat juga timbul, melayang atau dibuang ya. Kenapa hampa berat tadi kalau walaupun dia tumbuh, tapi nanti hasilnya kurang maksimal. Yang berbahaya itu hampa berat tuh. Jadi kalau hampa beratnya banyak kan bisa dikasih ke ayam. Ayam kan masih makan nih. Jadi untuk ayam. Bapak pernah lihat ulat penggerek batang seperti apa? Belum pernah? Belum pernah. Bapak belum pernah. bawah Tapi ya, Bapak nanam padi. Pada suatu tamu le. Tamu. Kenalan kita dulu Pak ya. Bapak waktu nyemai padi, ada enggak Bapak lihat kupu-kupu kecil gitu? Kupu-kupu putih kecil, pernah Bapak lihat? Itulah yang akan menyebabkan penggerek batang tuh Pak. Jadi dia menitipkan benihnya pada saat di persemaian. Jadi itu masih lunak, batang tanaman itu masih lunak kan, di situlah disuntikkannya tuh. Disuntikkannya benihnya tadi ke dalam calon anak padi tadi. Nah, jadi ketika padi kita besar, kita tanam, dia pun ikut berkembang biak di dalam tanaman tadi. Nyatanya dia adanya di tengah. Kita lihat bagian luar tanaman padi kita, batang padi kita itu bagus kan? Tapi kenapa kok di dalamnya rusak? Artinya dia berada di dalam batang. Kan batang itu berlapis-lapis ya. Berlapis-lapis gitu kan. Nah, dia kan berada di dalam tuh. Penusukan atau penitipan benih tadi pada saat sudah tanaman sudah tua. Tentu ada bekas pada batang tadi. Ternyata batangnya tidak ada bekas. Sama seperti tanaman mangga, buah mangga. Buah mangga itu kita lihat mulus tuh. Mulus di luarnya, kulitnya cantik. Dalam bergerak. Ternyata di dalamnya rusak ya. Jadi itulah Pak, dia tuh melakukan itu pada saat apa? Pada saat tanaman kita masih muda. Jadi kalau dekat-dekat tanaman itu dilakukan pengasapan dengan adanya asap yang melekat pada calon-calon buah tadi, dengan aromanya yang tidak disukai oleh hama, oleh kumbang itu, maka kumbang tidak akan melakukan penusukan karena aromanya dia tidak suka. Nah, kembali kita ke penggerek batang tadi Pak ya. Kupu-kupu putih itu Pak, Bapak bisa lakukan pengendalian dengan menggunakan lampu perangkap. Kenapa sih harus dilakukan selagi dini? Sama kayak kita juga, begitu anak kita brojol, anak kita lahir, istri Bapak lahir, otomatis kan langsung tuh datang orang puskesmas, disuntik imunisasi. Kenapa? Karena bayi kita itu harus kebal, sama seperti tanaman. Tanaman kalau kita tidak berikan imunisasi dari awal, dia akan lemah. Tapi kalau kita melakukan imunisasi dari awal, dia akan kebal, tahan terhadap hama dan penyakit. Di antaranya seleksi benih tadi Pak ya. Nah, di antaranya. Nah, jadi hama tadi bisa kita lakukan dengan pengurangan penekanan serangan hama tadi dengan menggunakan lampu perangkap. Nah, nih, dari awal tidak ada perlakuan, sudah ada di tanaman. Apa sih yang harus dilakukan? Bisa Bapak melakukan hal yang sama. Kedua, Bapak harus rajin membersihkan. Terus ketiga, ada ini, apa namanya kalau ini penyuapan Pak ya? Dilakukan penyuapan. Tanaman padi kita gini ya, ya. Bapak masukkan di tengahnya, Bapak lakukan penyuapan. Kalau Bapak lempar gini, dia belum tentu kena. Iya. Nah, jadi Bapak itu kalau sudah terlanjur terkena nih ya, harus itu yang Bapak lakukan, Bapak masukkan ke atas-atasnya, Bapak lakukan penyuapan namanya.